Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Pak Mega. Kami dari kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kita akan coba membahas terkait dengan buku dari konsep in Enterprise Resources Planning, Alan Monk and Brett Wagner. Anggota kami ada 3 orang. Ada Mas Nadifi Nur Syamsyah, saya Firman, dan Mas Vito Setiawan. Next. Pertama, kami akan bahas terkait dengan pendahuluan Production and Supply Chain Management dalam ERP, di mana peran Production dan Supply Chain Management dalam ERP itu ada 4. Yang pertama, integrasi produksi dan SCM, di mana ERP mengintegrasikan produksi dan manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi operasional di perusahaan manufaktur. Dan yang kedua, basis data terpusat di ERP. Jadi ERP menyediakan basis data yang terpusat untuk berbagi informasi real time antara teman-teman produksi, penjualan, finance, dan pembelian atau procurement. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengelolaan permintaan. ERP ini sendiri mendukung perencanaan produksi, bisa memperkirakan penjualan, dan bisa memanage permintaan untuk mengoptimalkan ketersediaan produk dan bisa mengurangi biaya persediaan. Dan terakhir, ERP terkait dengan studi kasus. Nah, di buku ini studi kasus ERP-nya terkait dengan Peter Snaker di perusahaan PT Snaker ya. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana ERP bisa mengatasi masalah operasional pada perusahaan manufaktur melalui integrasi sistem dan proses. Dan berikutnya production overview dan studi kasus Peter Snaker. Ini adalah gambaran umum terkait dengan proses produksi yang ada di Peter Snaker, di mana proses produksi make to stock. Peter Snaker ini memproduksi snack bar berdasarkan perkiraan permintaan dan penyimpanannya sebagai inventory yang dijual. Kapasitas dan tahapan produksinya ini melibatkan banyak pencampuran bahan, mix, pemanggangan, pemotongan, pengemasan, dan pengiriman dengan kapasitas mesin dan jam kerja yang spesifik. Dan juga integrasi data dan perencanaan di mana sistem tidak terintegrasi yang bisa menyebabkan kurangnya data real time dan bisa berdampak pada perencanaan produksi yang sering tidak akurat. Nah, peran ERP dalam produksi ini diharapkan bisa mengintegrasikan data dari marketing, purchasing, pengadaan, dan accounting untuk produksi yang lebih efisien dan responsif terhadap permintaan pasar. Dan berikutnya adalah masalah produksi yang ada pada sistem integrasi. Yang pertama, permasalahan komunikasi, inventory, dan accounting. Yang studi kasus ini memperlihatkan bahwa masalah komunikasi antar departemen, di mana informasi promosi dan permintaan tidak disampaikan secara konsisten, yang menyebabkan produksi tidak siap menghadapi perubahan yang mendadak, sudden demand. Dan juga kendala inventory tanpa ERP ini menyebabkan data inventory yang tidak real time dan menyebabkan juga stock out atau overproduction. Ini bisa meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa untuk komponen atau produk tersebut. Dan juga perbedaan biaya accounting dan purchasing. Nah, standar cost dan actual cost tidak terdeteksi secara cepat. Pembeliannya juga tidak akurat, bisa menyebabkan pengadaan tidak optimal. Dan next, production planning proses dalam ERP. Dan ini gambaran singkat terkait dengan alur production planning yang terintegrasi, di mana perkiraan permintaan penjualan seperti sales forecasting memberikan estimasi permintaan jangka pendek hingga menengah sebagai dasar perencanaan produksi. Perencanaan penjualan dan operasi, di mana SOP menyiapkan permintaan pasar, kapasitas produksi, dan tingkat persediaan. Manajemen permintaan dan penjadwalan, di mana demand manajemen menerjemahkan rencana SOP ke jadwal produksi atau schedule production, dan MRP bisa mengkalkulasi kebutuhan material. Dan terakhir, penjadwalan detail produksi, di mana schedule yang detail bisa menentukan urutan dan waktu produksi agar efisien di lantai pabrik. Next, mungkin Mas Nadifi bisa dilanjut.
Baik, terima kasih Kak Firman. Selanjutnya saya akan membahas tentang sales forecasting. Next. Peran forecasting dalam perencanaan produksi, bahwa pertama pentingnya sales forecasting ini yaitu menentukan estimasi permintaan produk masa depan berdasarkan data penjualan dan tren pasar. Kemudian peran ERP dalam forecasting yaitu menyediakan alat forecasting terintegrasi dengan data penjualan untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Kemudian manfaat dari forecast akurat ini untuk mengurangi kebutuhan safety stock, menekan biaya inventory, dan meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian, koordinasi antar divisi. Forecasting membutuhkan koordinasi antar tim sales, produksi, dan manajemen untuk hasil yang optimal. Next. Kemudian mengenai sales and operation planning. Next. Pertama yaitu menyeimbangkan demand, kapasitas, dan inventory. Pertama, tujuan dari SOP tadi menyeimbangkan permintaan pasar dengan kapasitas produksi dan tingkat inventory yang optimal secara agregat tiap bulan. Kemudian dukungan dari SAP ERP yaitu menyediakan alat rough cut planning untuk mengevaluasi kesesuaian rencana produksi dengan kapasitas mesin dan tenaga kerja. Kemudian tadi manfaat SOP itu untuk membantu menghindari fluktuasi produksi, menstabilkan operasi, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Next. Kemudian untuk demand dan manajemen. Dari production plan ke master operation schedule. Pertama yaitu peran demand management. Demand management menghubungkan SOP dengan perencanaan produksi detail melalui master production schedule atau MPS. Kemudian penggunaan data PIRS atau PIRS. SAP ERP menggunakan Plant Independent Requirements dari forecast dan sales order untuk mengatur MPS. Kemudian koordinasi produksi efektif. Demand management memfasilitasi koordinasi produksi, make to stock, dan juga make to order secara efisien. Lalu pengaruh pada MRP dan supply chain. Demand management yang baik mencegah kesalahan MRP dan juga meningkatkan performa rantai pasokan. Next, Pak. Kemudian terkait MRP atau Material Requirements Planning. Menghitung kebutuhan material secara sistematis, definisi dari MRP itu dan juga fungsinya. MRP menentukan kebutuhan material tepat waktu dan jumlah agar produksi berjalan sesuai rencana. 3 pertanyaan utama MRP adalah apa, berapa, dan kapan material dibutuhkan. Input utama MRP yaitu menggunakan Master Production Schedule, bill material, lead time, dan juga data inventory sebagai input utama. Kemudian keunggulan MRP dalam sistem ERP ini, MRP otomatis menghitung kebutuhan independen demand, mengurangi pembelian darurat, menurunkan inventory berlebih, dan memastikan kelancaran produksi. Next. Kemudian kita masuk ke bagian Bill of Material atau BOM ya, BOM. Struktur produk sebagai dasar perencanaan material. Definisi dari BOM sendiri yaitu daftar terstruktur komponen dan bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Kemudian peran ERP dalam Bill of Material yaitu ERP menjaga konsistensi BOM dan mengintegrasikannya ke modul produksi dan akuntansi biaya. Kemudian manfaat BOM secara terkelola, manajemen BOM yang baik meningkatkan akurasi perencanaan material dan pengendalian biaya produksi. Next. Kemudian kita masuk ke lead time dan lot sizing. Menentukan waktu dan jumlah produksi optimal. Konsep lead time yaitu durasi dari pemesanan hingga material atau produk siap digunakan yang mempengaruhi efisiensi produksi. Kemudian keputusan lot sizing ini menentukan jumlah produk dalam satu order berpengaruh pada biaya setup dan penyimpanan inventory. Kemudian peran ERP dalam perencanaan, ERP menyediakan data terintegrasi untuk evaluasi lead time dan lot sizing dan juga mendukung perencanaan produksi yang handal. Next. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke detail scheduling yang akan dibahas oleh Mas Vito.
Terima kasih, Mas. Lanjut ke bagian detail scheduling, yaitu penjadwalan produksi di lantai pabrik. Jadi detail scheduling itu menerjemahkan rencana produksi menjadi jadwal operasional dengan urutan kerja dan waktu proses yang spesifik. Peran SAP dalam ERP itu membantu planner atau PPSI melihat kapasitas mesin secara visual dan mengoptimalkan urutan produksi secara efisien. Lanjut ke manfaat dari scheduling, itu untuk mengurangi waktu setup dan meningkatkan utilisasi kapasitas pada produksi yang berulang. Eksekusi rencana produksi. Jadi detail scheduling itu memastikan untuk produksi berjalan dengan lancar sesuai target waktu dan biaya yang ditetapkan. Next, lanjut ke bagian ERP integration dan production dan SCM. Integrasi antar modul dalam SAP ERP. SAP ERP menghubungkan modul sales, produksi, material, dan akuntansi melalui database yang terpusat dan efisien. Setiap transaksi bisnis otomatis memperbarui data di modul terkait, mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Integrasi ERP menyediakan informasi yang real-time, yang dapat membantu pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Manajemen holistik. Jadi ERP memungkinkan pengelolaan produksi dan rantai pasok secara menyeluruh tanpa batasan departemen atau divisi. Supply chain management. Koordinasi dengan supplier dan distribusi. Jadi supply chain management mengatur aliran material, informasi, dan dana dari supplier ke pelanggan secara efisien. ERP memiliki peran dalam memungkinkan berbagi informasi perencanaan dengan supplier melalui EDI dan portal untuk produksi yang terencana. Metrik seperti on-time delivery, fill rate, dan inventory turnover digunakan untuk evaluasi dan perbaikan SCM. Manfaat ERP dalam production dan SCM. Oke, berikut adalah dampak terhadap efisiensi dan kinerja perusahaan. Yang utama itu pengurangan inventory atau gudang dan lead time. ERP menyediakan data real-time yang membantu menurunkan level inventory dan mempercepat waktu proses produksi serta pengiriman. Yang kedua, koordinasi antar departemen. ERP meningkatkan kolaborasi antar departemen dan mitra bisnis untuk memperlancar operasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penghematan biaya operasional. Perencanaan yang lebih efisien dan pengurangan aktivitas tanpa nilai tambah membantu menekan biaya operasional perusahaan. Yang keempat, visibilitas dan pengambilan keputusan. Manajemen mendapatkan visibilitas menyeluruh terhadap operasi, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat. Oke, lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari chapter 4 yang sudah kami buat ini, itu yang pertama, integrasi sistem informasi. Jadi produksi dan rantai pasok memerlukan integrasi data yang akurat untuk perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Yang kedua, peran ERP terintegrasi. Jadi ERP sama seperti SAP itu menghubungkan proses mulai dari perencanaan, eksekusi hingga pelaporan secara menyeluruh. Yang ketiga, manfaat ERP dalam operasi. Jadi ERP juga membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan memperkuat daya saing perusahaan. Yang keempat, studi kasus Peter Snacker. Jadi kasus yang kita ambil ini memperlihatkan masalah sistem yang tidak terintegrasi dan solusi ERP yang komprehensif. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nadifi, Mas Vito atas presentasinya. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 4 membahas chapter 4 di buku konsep ERP. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.